Audio Jungle. Pergilah King Cheng. Beberapa tahun ini, aku sudah menghabiskan kekuatan hati untuk menekannya. Tidak berapa lama lagi batas waktunya akan tiba. Semoga Tuan bisa menyetujui permintaanku ini. Terlihat King Cheng tidak kuasa untuk meninggalkan sang biksu. Guru, Yun pun mendekat ke King Cheng sambil berkata, "Ye Han, gadis ini imut sekali, kamu setujui saja." "Benar Han, mendapatkan putri gratis, ini tidak rugi," ucap Tang Haibin ke Ye Han. Seketika itu King Cheng berlari ke arah Ye Han dan memeluk kakinya sambil berkata, "Kakak, aku sangat suka dengan aroma tubuhmu." "Baiklah aku setuju," ucap Ye Han. Sang biksu pun berkata, "Terima kasih Tuan, aku masih ada satu hadiah untukmu." Tanpa diduga sang biksu mendorong tubuh Ye Han dengan telapak tangannya. Ye Han pun terpental ke belakang. "Ini apa?" Terlihat Yun dan Tang Haibin khawatir kepada Ye Han. Kun Snak pun menghalang mereka berdua sambil berkata, "Kalian tidak perlu khawatir, sepertinya Master sedang memberikan kekuatannya kepada Ye Han. Jangan ganggu mereka, kalau tidak, bisa kerasukan roh jahat." Ia juga berkata di dalam hati, "Sebenarnya, apa latar belakang dari adik Ye Han, biksu tinggi dari kuil Buddha tidur malah begitu menyukainya?" Seketika itu ada 4 orang pembunuh bayaran yang datang ke kuil Buddha tidur. Kun Snak pun berkata, "Siapa itu?" Salah satu pembunuh bayaran itu berkata, "Ye Han, kamu berturut-turut membunuh 2 pembunuh kami, hari ini. Hari kematianmu sudah tiba." Tang Haibin dan Yun pun berkata, "Itu adalah orang yang dulunya pernah ingin membunuh Ye Han. Saat ini, Ye Han tidak bisa bergerak, bagaimana ini?" Kun Snak juga berkata, "Ingin membunuh adik Ye. Tanyakan dulu apakah aku sudah menyetujuinya atau tidak. Ye Han adalah saudaraku, aku tidak akan mengizinkan kalian melukainya. Ingin membunuh Ye Han, coba lewati aku dulu." Terlihat mereka sedang melindungi Ye Han yang sedang meditasi. Pembunuh bayaran itu pun berkata, "Karena kalian mencari mati, aku akan mengabulkannya. Ayo teman-teman, bunuh mereka." Terlihat para pembunuh bayaran itu melancarkan serangannya ke arah rekan-rekannya Ye Han. Kun Snak pun maju. Ia mencoba menghadapinya sambil berkata, "Sialan, aku akan bertaruh dengan kalian." Tanpa diduga Ye Han sudah selesai meditasi dan maju untuk menahan serangan para pembunuh bayaran yang sedang menyerang Kun Snak. Dalam sekejap Ye Han melancarkan serangannya ke pembunuh itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Terlihat mereka bertiga sangat senang melihat Ye Han. "Beraninya menyerang temanku, kalian harus mati," ucap Ye Han. Pembunuh bayaran itu pun berkata, "Kenapa memangnya, kalau sudah sadar, hari ini kamu juga akan mati." Dengan cepat Ye Han menebas leher pembunuh itu dan menghabisi semuanya. Beberapa pembunuh sudah tergeletak berlumuran darah. Ye Han seperti dewa kematian bagi pembunuh bayaran. Terlihat Tang Haibin dan yang lainnya sangat senang sambil berkata, "Han, kamu keren sekali. Ye Han, kamu hebat sekali." Keterampilan adik Ye semakin hebat saja. "Kakak hebat sekali." Ye Han dengan santainya menjawab, "Ini semua berkat Master yang sudah memberikan kekuatan padaku." Ia juga berkata di dalam hati, "Sekarang energiku sudah sempurna, aku akan segera menerobos sampai alam Peiyuan." Seketika itu sang biksu batuk kesakitan. King Cheng pun mendekat ke biksu sambil bertanya, "Guru, ada apa denganmu?" Ye Han juga berlari mendekat sambil berkata, "Master, ada apa denganmu? Aku akan memberikan kekuatan spiritual untuk menyembuhkanmu." Akan tetapi sang biksu menolaknya dan menjawab, "Tidak perlu, tenggat waktuku sudah sampai." Melihat King Cheng sudah memiliki orang yang bisa diandalkan, aku sudah tenang. "Kelak, jika Tuan berjodoh bertemu dengan teman lamaku, tolong bantu aku katakan padanya, aku tidak mengecewakan kepercayaannya." Sebuah pedang Lingtian, semuanya kalah. Hidup bebas dalam dunia fana, hanya meminta kepada langit. Berlahan-lahan sang biksu menghilang dari depan mereka semua. Ye Han pun berkata, "Master, kamu tenang saja, aku pasti akan menjaga King Cheng dengan baik." Terlihat King Cheng juga sangat sedih atas kepergian gurunya. Sin pun berpindah di keesok harinya di gedung festival pertandingan batu. "Wah, banyak orang sekali," ucap Ye Han. Yun pun berkata, "Ini baru ronde pertama dari festival pertandingan batu. Selanjutnya akan lebih banyak orang lagi." Terlihat Tang Haibin sedang menggoda seseorang gadis cantik. "Hai, wanita cantik, boleh tambahan pertemanan di WeChat? Aku bawa kamu bertanding batu." "Dasar pria gila,"
Ucap wanita cantik itu. Ye Han dan Yun pun menarik Tang Haibin sambil berkata, ayo cepat pergi. Jangan buat malu di sini. Dasar si gendut Tang ini. Tang Haibin masih menggoda gadis cantik itu. Kalau ada waktu, datang bermain ke kota Sanhaya, aku akan memberikan pelayanan lengkap. Sin pun berpindah di dalam area festival pertandingan batu. Ye Han pun berkata, banyak sekali batu asli. Kali ini aku harus menghasilkan uang yang banyak. Yun pun bertanya ke Ye Han, Han, kamu menyukai yang mana? Seketika itu Ye Han menunjukkan satu batu tepat di hadapannya sambil berkata, kualitas batu itu tidak buruk, pasti akan ada giok di dalamnya. Ia juga berkata di dalam hati, batu giok jenis es milik batu asli ini sangat besar, setidaknya harganya bisa 4 triliun. Apa itu benar? Ucap Tang Haibin. Ye Han pun menjawab, tentu saja, kamu harus percaya dengan pandanganku. Ye Han pun berkata ke petugas di sana, aku mau batu asli ini. Petugas itu pun menjawab, baik, Tuan. Seketika itu Ning Feng pun datang untuk mencoba merebut batu asli Ye Han. Ia pun berkata, tunggu, aku juga menyukai batu asli ini juga. Ning Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Yun, ia terlihat sangat kesal. Ning Feng pun berkata, memangnya kenapa? Aku menawar harga dengan adil, aku juga tidak melanggar aturan. Apa yang bisa kamu lakukan kepadaku? Terlihat Tang Haibin sangat kesal. Ye Han mencoba menghalang Tang Haibin. Ia pun berkata ke Ning Feng, baiklah, silahkan menawar harganya. Ning Feng pun berkata, aku akan mengambil batu asli ini, aku keluarkan 6 miliar. Ye Han pun menaikkan tawarannya. Aku keluarkan 6 miliar 1 rupiah. Ning Feng pun kesal ke Ye Han dan berkata, kamu sengaja ingin membuat kekacauan kan? Ye Han pun menjawab sambil meledeknya. Ini hanya tawar-menawar harga dengan adil saja. Aku bisa keluar berapa saja, kenapa? Tidak senang, kamu gigit saya aku. Ning Feng pun berkata, baik, kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Aku keluarkan 8 miliar. Ye Han pun menaikkan tawarannya lagi. Mereka berdua pun terus-menerus bersaing satu sama lain. Terlihat beberapa pengunjung di sana berkata, bukankah itu tuan muda dari perhiasan grup Ning, apa yang sedang dilakukan? Dia sedang bersaing menawar harga batu asli dengan orang. Malah berani menawar harga dengan Ning Feng, apa merasa dirinya banyak uang? Ning Feng pun mengeluarkan tawarannya lagi, 20 miliar. Terlihat Yun dan Tang Haibin khawatir ke Ye Han sambil berkata, Ye Han, sekarang harganya sudah terlalu tinggi. Kalau dibeli, apakah bisa rugi? Benar, Han, pelan-pelan sedikit, jangan sampai melakukannya. Ye Han pun menjawab, kalian tenang saja, percaya dengan pandanganku, tawaran harga ini pasti tidak akan rugi. Orang miskin sudah tidak punya uang kan, beraninya bersaing denganku. Ucap Ning Feng sambil tertawa. Ye Han pun berkata, aku keluarkan 20 miliar 1 rupiah. Terlihat Ning Feng sangat kesal dan akan menaikkan harganya lagi. Aku keluarkan 21 miliar. Ia belum selesai berbicara akan tetapi dihentikan oleh sekretaris grup Ning. Tuan muda, tunggu, harga batu asli ini sudah jauh melebihi harganya, kamu berhenti sekarang, bocah itu hanya akan menelan akhir buruk. Benar juga perkataanmu, ucap Ning Feng. Sekretaris itu pun berkata di dalam hati. Akhirnya sudah berhasil dinasehati. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada tuan besar. Ning Feng pun berkata ke Ye Han, aku tidak beli lagi. Dasar bodoh, kamu mengeluarkan uang 20 miliar untuk membeli batu bobrok ini. Ia pun tertawa dengan senang. Ia terus mengejek Ye Han. Pergi menyesal saja. Dasar bocah, mampus sana. Ia juga berkata di dalam hati. Membuat bocah ini menjadi semalu ini, mungkin saja Zhou Yun akan mencampakkan bocah ini dan datang ke pelukanku. Ye Han dengan santainya menjawab. Dasar bodoh, Ning Feng, apa kamu berani bertaruh denganku satu kali lagi? Kita bertaruh, apakah harga batu asli ini layak 20 miliar? Jika aku kalah, aku berikan segala kekayaanku. Jika kamu kalah, berikan aku 200 miliar, bagaimana? Sekretaris itu pun berbisik ke Ning Feng. Tuan muda, harga batu asli ini palingan hanya 10 miliar, kita sudah pasti menang. Ning Feng pun berkata ke Ye Han. Baik, aku setuju. Mari kita bertaruh. Cek 200 miliar sudah aku siapkan, bagaimana denganmu, kamu tidak mungkin ingin menipu dengan tangan kosong kan? Yun pun berkata, hanya 200 miliar saja, priaku tidak kekurangan uang.
Ye Han pun menjawab, Yun, kamu benar-benar istriku yang baik. Sambil menggoda Yun di depan Ning Feng. Apa yang sembarangan kamu bicarakan? Kamu masih belum melewati kakekku. Ucap Yun. Terlihat Ning Feng sangat kesal dan ia berkata di dalam hati. Sialan, berani bermesraan di hadapanku, lihat nanti bagaimana kalian mampus. Seketika seseorang pegawai pemecah batu giok datang dan berkata, Permisi tuan, bagaimana kamu ingin memotong batu asli ini? Ye Han pun menjawab, tunggu sebentar, sambil mengambil batu giok aslinya. Ia pun mengaktifkan mata yin yang-nya untuk melihat bentuk batu giok di dalamnya. Ia pun menjelaskan cara memotong batu asli ke pegawai itu. 5 cm di belakang kiri, 10 cm di sebelah kanan. Lalu langsung potong sampai bawah. Baik tuan, kamu tunggu sebentar. Ucap pegawai itu. Ning Feng pun berkata, Cih, bicaranya seperti kamu bisa melihatnya saja. Ye Han pun berkata di dalam hati. Maaf, aku memang bisa melihatnya. Sambil tersenyum, terlihat Yun dan Tang Haibin menyaksikan proses pemotongan batu giok asli. Tang Haibin pun berkata, bagaimana, apa gioknya sudah terlihat? Yun pun menjawab, untuk apa kamu cemas, pisaunya baru saja diturunkan, mana mungkin bisa terlihat secepat ini. Terlihat beberapa pengunjung di sana mengatai Ye Han. Bocah ini bahkan tidak berani melihat proses pemotongan batunya, benar-benar pecundang. Mungkin dia sudah tahu diri, sudah pasti kalah dan berpura-pura tenang. Cih, sayang sekali wanita cantik itu sudah mengikuti orang tidak berguna ini. Seketika itu Tang Haibin dan Yun terlihat sangat senang dan berkata, Ye Han lihat, gioknya sudah terlihat. Bagus sekali, Han, kamu benar-benar hebat. Pandanganmu benar-benar beracun. Ning Feng dan sekretaris grup Ning berkata, giok yang hanya sebesar biji wijen dan kacang hijau saja, lihat betapa senangnya kalian. Jangan lupa taruhanmu dengan tuan muda kami, setidaknya batu itu harus bernilai 20 miliar. Ye Han dengan santainya menjawab, aku tentu saja ingat, tapi, giok yang ada di batu asli ini tidak hanya bernilai 20 miliar. Yun pun terpukau melihat batu gioknya dan berkata, wah, sudah bertambah. Giok jenis es yang besar sekali. Tang Haibin juga ikut berkata, sialan, Han, kamu sudah akan untung berkali lipat. Setidaknya harus menambah 0 di belakang 20 miliar. Ning Feng pun terkejut dan berkata, apa? Ia juga berkata di dalam hati. Apa mungkin bocah ini benar-benar sudah membelah batu giok dengan kualitas terbaik? Tugas diselesaikan dengan baik dan sempurna. Ucap pegawai pemotongan batu giok. Terlihat beberapa orang di sana pun terkejut dan berkata, sialan, benar-benar giok jenis es kualitas terbaik. Sebesar ini, seharusnya harganya sampai miliaran. Penglihatannya itu sudah terlalu hebat kan? Ini benar-benar orang hebat yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Sialan, bukankah kamu bilang hanya senilai 10 miliar? Ucap Ning Feng sambil memarahi sekretarisnya. Sekretaris itu pun menjawab, sesuai logika memang begitu. Tapi, bukankah ada saatnya terjadi hal yang tidak diduga? Ye Han pun mengambil cek uang Ning Feng sambil berkata, Tuan Muda Ning, terima kasih atas kemurahan hatimu untuk uang 200 miliar ini. Ning Feng pun menjawab, sialan, Ye Han, kamu sengaja mempermainkanku ya? Ye Han pun berkata sambil mengejeknya, dasar bodoh, apa kamu baru menyadarinya sekarang, kalau aku mempermainkanmu? Orang-orang di sana pun menertawai Ning Feng yang sangat bodoh. Ning Feng pun kesal dan menjawab, Ye Han, kamu jangan merasa bangga, perhiasan grup Ning milikku menempati setengah tempat dari negara Long. Apakah kamu percaya, cukup satu kalimat dariku, giokmu ini akan menjadi tidak berguna dan tidak bisa dijual sepeser pun. Yun pun berkata ke Ning Feng, Ning Feng, kamu jangan terlalu kelewatan, bukan kamu yang bisa mengambil keputusan di tempat ini. Ning Feng pun menjawab, hari ini aku akan berdiri di sini dan tidak akan pergi. Aku ingin lihat, siapa yang berani membeli batu giok ini.